Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Khalifatul Dini Utami, bisa dipanggil Dini, dengan NIM 0566432441, dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka tahun 2025. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah struktur data. Baiklah, sebelum itu saya ingin, menampilkan dulu ini untuk mata kuliah tersebut, program yang dipakai merupakan NetBeans ya, aplikasinya NetBeans dan compiler-nya Java, gitu. Nah, untuk selanjutnya langsung saja untuk tugas mata kuliah 1 ini dari struktur data, dari matkul struktur data ini terdiri dari 5 soal. Untuk soal yang pertama itu, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Di sini saya sudah membuatnya. Eee, untuk yang pertama yaitu programnya baris pertama ada public class struktur baris sesuai dengan kelasnya ya, namanya struktur baris, kemudian baris kedua public static void main, baris ketiga tadi karena yang diminta integer itu, maka kita buat programnya int spasi struktur baris sesuai namanya yang tadi yang diminta sama dengan angkanya, yaitu kita di sini memakai angka 3 kemudian titik koma. Kemudian baris yang terakhir baris yang selanjutnya ada system.out.println, maaf, nilai struktur baris. Ini untuk menampilkan nilai struktur barisnya sama dengan plus struktur barisnya tadi ya, program struktur barisnya yang akan menampilkan angka 3. Baiklah, untuk memulai programnya kita bisa me-run-nya dengan Shift F6, gini. Nah, maka akan muncul nilai struktur baris sama dengan 3, sesuai ini. Misal kita ingin menampilkan angka lain atau contohnya mungkin angka 7 ya, kita ganti di sini di programnya angka 7. Maka kita coba run lagi dengan Shift F6. Nah, akan berubah nilai struktur baris sama dengan 7, begitu. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang integer. Tipe data integer ini merupakan tipe data yang berisi bilangan bulat. Nah, tipe data integer ini terdiri dari 32 bit, ada juga yang terdiri dari 64 bit, namanya itu tipe data long integer gitu. Untuk tipe data integer ini biasanya menampilkan bilangan bulat. Ada juga yang bisa menampilkan bilangan, apa tuh, bilangan desimal atau bilangan pecahan, yaitu tipe data floating point begitu. Nah, di sini kita memakainya integer, gitu. Untuk selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru, yang berisi kata deklarasi tipe data string. Nah, untuk program selanjutnya ini juga sudah kita buat, menggunakan tipe data string ya. Sebelumnya itu saya ingin menjelaskan sedikit untuk tipe data string sendiri merupakan tipe data yang merupakan sebuah kalimat. Nah, tipe data string ini syaratnya dari suatu string harus ditulis di antara 2 tanda petik dalam menuliskan tipe datanya. Nah, untuk string-nya sendiri harus S-nya besar, string-nya kayak gini, ini kan S-nya besar dan, di antara 2 kalimat. Untuk baris yang pertama seperti tadi public class kata baru sesuai nama program yang diminta ya, kata baru kemudian public static void. Nah, untuk selanjutnya baris selanjutnya string sesuai tipe datanya untuk menampilkan kalimat, katanya tadi yang diminta kata baru ya. Kemudian di sini sama dengan dalam apa, petik atas 2 buka menampilkan tipe data string, kemudian petik lagi 2 titik koma, dan baris selanjutnya untuk menampilkannya yaitu system.out.println kata baru titik koma, kemudian kurung kurawal tutup, begitu. Nah, untuk menjalankan programnya sama, kita pakai Shift F6. Nah, kemudian akan keluar sesuai kalimatnya, menampilkan tipe data string. Jika ingin mengganti kalimatnya, ganti saja di sini di antara 2 petik itu, misal kita ingin, memperlihatkan, kita ganti, memperlihatkan tipe data string, maka nanti yang akan muncul adalah kata ini. Kita Shift F6 lagi. Nah, memperlihatkan tipe data string. Jadi jika ingin mengganti apa yang ingin ditampilkan dalam compiler-nya harus di sini, memperlihatkan tipe data string, gitu. Untuk soal yang selanjutnya, soal nomor 3 yaitu buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Pendeklarasian tersebut menggunakan pemrograman Java. Di sini saya juga sudah membuatnya untuk yang 4 angka.
Nah, untuk praktikum array satu dimensi ini pertama, baris yang pertama ada public class 4 angka sesuai tadi yang diminta ya, 4 angka. Kemudian public static void main seperti tadi juga. Kemudian di sini kan menggunakan tipe data integer. Jadi di sini, integer ya, kita pakai tipe data integer, kemudian kurung kotak buka tutup, 4 angka sesuai nama kelasnya tadi yang diminta, kemudian sama dengan ini dalam kurung kurawal itu angkanya yang diminta tadi 07, titik, spasi 10, titik spasi 20, titik spasi 23, kurung tutup, titik koma, kemudian baris selanjutnya yaitu untuk menampilkannya. Menampilkan yang tadi system.out.println, nah nanti akan tampilkan nih, kurung buka petik 2 array 4 angka, sama dengan kurung tutup, titik koma, kemudian ini untuk array-nya pengulangannya, di sini baris selanjutnya ada pakai for ya, for buka kurung integer i, integer tadi sama dengan 0 berarti i indeks ke 0, titik koma, i kurang dari 4 angka, programnya tadi, kelasnya 4 angka, dot length. Jadi kayak panjangnya titik koma, i plus plus pengulangannya, maaf, kurung tutup, kemudian ada kurung kurawal lagi. Untuk mencetaknya, memperlihatkannya ada system.out.println 4 angka, i, kurung tutup, titik koma, kemudian ini kurung kurawal tutupnya 3 sesuai programnya tadi. Nah, di sini kita coba run dan akan menunjukkan hasilnya. Shift F6. Nah, sesuai, tadi hasil angkanya di sini akan menampilkan array 4 angka, di sini akan tampil array 4 angka, titik 2. Nah, karena array ini menurun ya, jadi kayak, ada 4 angka ini dibuat array menurun gitu pengulangannya. Jadi ada 7, 10, 20, 23. Kemudian untuk selanjutnya soal nomor 4 tadi ya, soal nomor 4 yaitu buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka, tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Yang terdiri dari 3 baris 3 kolom, kemudian kolomnya tersebut berisi angka-angka sebagai berikut yaitu 1, 3, 5, 14, 14, 19, 20, 22, 27, 29 dan menggunakan pemrograman Java. Nah, untuk yang pertama di sini, baris yang pertama ada public class angka sesuai yang diminta tadi kelasnya angka, kemudian seperti tadi ada public static void main. Nah, untuk baris yang selanjutnya, karena tadi yang diminta dengan tipe data string, jadi di sini string S-nya besar, kurung kotak buka kurung kotak buka kurung, angka seperti kelasnya sama dengan kurung kurawal buka. Nah, di sini, array-nya kan 2 dimensi, jadi baris kali kolom gitu ya. Nah, di sini angkanya kita masukkan, untuk baris pertama ada 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Untuk penulisannya yaitu harus pakai petik atas 2, kemudian angkanya ditulis, diketik maksudnya, terus ada, titik titik atas 2 itu petik 2 atas kemudian koma. Seperti ini sampai di angka terakhir 29, gitu. Oh ya, untuk ganti barisnya juga setelah kurung tutup jangan lupa pakai koma seperti ini ya. Nah, kemudian kurung tutup, titik koma. Nah, kemudian di sini kita menampilkan system.out.println isi array 2 dimensi angka yang tadi diminta, sama dengan tutup kurung, titik koma. Oh ya, di sini saya ingin menambahkan note atau catatan dengan, memberi garis 2, garis miring 2 menampilkan isi dari array 2 dimensi 3 baris kali 3 kolom, yaitu matriks 3 kali 3 seperti matriks 3 kali 3 begitu ya. Ya setelah titik koma tadi baris yang selanjutnya ada, karena ini array pengulangan jadi pakai for lagi, for integer tipe datanya int, i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari angka dot length, titik koma, i plus plus. Tutup kurung, buka kurung kurawal lagi. Nah, di sini saya pakai catatan lagi, pakai garis miring 2. Ini loop atau loop untuk baris atau, pengulangan untuk baris. Nah, kemudian baris selanjutnya for, for lagi integer j, jadi di sini pakai, huruf j ya, sama dengan 0, titik koma, maksudnya untuk dimulai dari j ke 0, j kurang dari i, dalam kurung ini dot length, titik koma, j plus plus, buka kurung, di sini kita pakai keterangan lagi loop untuk kolom atau pengulangan untuk kolomnya. Kemudian baris selanjutnya ada system.out.print angka tadi kelasnya i dalam kurung ij plus gitu ya. Terus, di sini untuk menampilkannya jadi kita pakai petik atas 2 spasi petik atas 2 tutup kurung titik koma. Kemudian tutup kurung lagi. Nah, untuk mencetaknya nih, untuk ganti barisnya ada program namanya system.out.println. Buka tutup kurung titik koma.
Ini kita udah kasih note di sini dan kemudian ada kurung kurawal tutup 3 kali, begitu di sini. Nah, untuk menjalankan programnya bisa kita pakai Shift F6 lagi, Shift F6. Nah, kemudian akan tampil begini, isi array 2 dimensi angka sesuai, ini tadi yang di dalam petik kurung 2 ya. Kemudian yang ditampilkan adalah angka yang tadi kita tulis di sini. Karena yang dicetak adalah angka, maka yang kecetak adalah angka-angka di sini. Sesuai angkanya tadi ada 1, 3, 5, baris pertama, baris kedua 14, 19, 20, kemudian baris ketiga ada 22, 27, 29 di compilernya, gitu. Jadi ini matriks 3 kali 3 gitu ya. Untuk soal yang nomor 5 atau soal terakhir, buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list angka 22, 19, 44, 60, 72. Pendeklarasiannya juga menggunakan, pemrograman Java. Nah, di sini saya juga sudah membuat programnya untuk baris yang pertama itu, karena linked list di sini itu bukan tipe data biasa seperti string atau integer ya, linked list di sini tuh seperti bukan tipe data, struktur data yang lebih kompleks begitu. Jadi harus diimport dulu atau dipanggil dengan program yang bernama import spasi java.util.linkedList titik koma begitu. Jadi ini bukan tipe data bawaan istilahnya begitu. Tipe datanya lebih kompleks. Nah, habis dipanggil ini lanjut seperti program yang sebelumnya tadi ada public class list angka sesuai yang diminta, kemudian public static void main begini, kemudian nah ini tadi tipe datanya ya, struktur data sih yang diminta tadi linked list yang menggunakan ini, bahasa pemrograman Java tadi ya, linked list, integer, list angka, new, linked list, titik koma, linked list, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, koma, titik koma, kemudian ini kita masukkan programnya lagi, list angka, list L-nya kecil, angkanya besar, dot add, angka 22 tadi yang diminta pertama, kurung buka tutup, titik koma, selanjutnya diteruskan sampai angka terakhir yaitu angka 72. Nah, jangan lupa titik koma setelah menuliskan programnya. Kemudian selanjutnya untuk program selanjutnya ada system.out.println. Nah, di sini saya pakai catatan lagi menampilkan isi linked list dengan, garis miring 2 agar nggak kebaca di programnya begitu. Jadi, program untuk menampilkannya system.out.println isi linked list angka sesuai, yang akan ditampilkan plus list angka. Nah, list angkanya tadi kan ini nih, isi linked list-nya. Jadi akan menampilkan angka-angka ini di compilernya. Nah, kita coba ya, jangan lupa untuk memberikan kurung kurawal tutup 2 agar programnya nggak error. Kita run Shift F6. Nah, akan muncul seperti ini, sesuai dari programnya, isi linked list angka sama dengan sesuai programnya yaitu 22, 19, 44, 60, 72 begitu. Nah, ini sudah sesuai tadi programnya. Baiklah, selesai juga saya mengerjakan tugas 1 di mata kuliah struktur data ini. Terima kasih dan mohon diberikan masukan jika ada kekurangannya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.